Assalamualaikum teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih telah datang di channel saya. Nama saya Andi. Saya backgroundnya adalah seorang arsitek. Ini saya akan menjelaskan uh, sebuah kota yang konsepnya adalah lingkaran, yaitu Circle City. Saya terinspirasi dari Apple Office yang berbentuk lingkaran. Untuk pembagian klaster, kita bagi satu klaster, yaitu untuk klaster IT dan green building, itu satu klaster. Jadi di sini ada perumahan, ada office yang untuk IT. Sorry, dan sini. Ya ini. Oh ya, sorry ini. Jadi ada perumahan yang memakai green building untuk klaster IT dan juga untuk tanam komersial yang green. Jadi memang ini area green semua. Yang konsepnya memang kita ada taman di tengah, taman di sela-sela bangunan, sehingga kita harapannya adalah setiap bangunan memiliki akses untuk taman dan sinar matahari, sehingga penyebaran sinar matahari udara itu bisa rata. Dan juga karena berbentuk lingkaran, kita bisa lihat bahwa hampir tidak ada kemacetan di sini, jadi hanya di ujung dan di ujung sini. Jadi cukup baik karena fungsinya hanya untuk perumahan residensial dan juga untuk komersial. Sedangkan satu klaster lagi dia cukup kompleks. Tadinya awalnya adalah kawasan industri, tapi karena sudah ada klaster industri kita pindahkan. Jadi ini untuk klaster office biasa dan juga perumahan yang standar, bukan green. Jadi kita bisa melihat banyak variasi, tapi konsepnya sama, yaitu grid dengan susunan seperti lingkaran, dengan kita connectingkan dengan bandara dan MRT. Dan juga ini klaster yang baru saya bikin, yaitu klaster office dan industri. Jadi ada industri dan juga ada office. Di sini kita bisa lihat bahwa cukup baik, jadi hanya 81% kemacetan. Sedangkan di klaster perumahan tidak ada kemacetan sama sekali, jadi cukup baik. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak semuanya dijadikan industri. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kesulitan untuk traffic, saya sarankan dicampur antara industri dengan office, sehingga untuk kepadatan trafficnya tidak. Kalau tadinya awalnya hanya sepenuhnya adalah industri, namun sangat macet, terutama di area kargo, area untuk transportasi kargo, sehingga saya kurangi. Memang untuk industri tidak bisa di satu titik, jadi harus disebar supaya tidak menumpuk di satu titik dan trafficnya tidak terlalu berat. Jadi teman-teman, jadi konsep Green City seperti itu. Sedangkan untuk saya bisa lihat tenaga listrik saya bagi dua, yaitu tenaga listrik di solar power plant dan juga di recycling plant juga ada. Power outputnya nggak terlalu sih, tapi ada dua solar panel, jadi kita benar-benar green, nggak ada yang namanya oil atau batu bara, jadi semua energi dari solar panel. Terus sumber air kita bagi klaster 2, yaitu untuk pompa air. Kita ada 4 pompa air dan kita pakai aeration basin ini mod ya. Jadi untuk saya pikir lebih cantik aja daripada pakai wastewater. Jadi dia untuk IPAL, penanganan IPAL kawasan lebih baik gitu. Untuk persampahan juga sama, jadi setiap klaster saya kasih satu recycling center. Di sini saya tidak pakai incinerator ataupun landfill karena saya pikir dia akan menimbulkan ground pollution, sedangkan ini nggak ada ground pollution, cuman noise-nya lumayan kenceng gitu ya. Jadi ada noise yang ya lumayan lah, supaya overall secara konsep ini bagus banget ya. Jadi bisa diaplikasi di
kota-kota besar. Kenapa lingkaran? Karena pembebanannya merata sehingga aliran kendaraan itu menjadi lancar. Kalau kita lihat di kota-kota besar kebanyakan bentuknya grid, kotak-kotak, sehingga pembebanannya tidak merata. Sedangkan sini lingkaran merata dan juga kita tidak terlalu over kembangkan, khususnya daerah industri, supaya kemacetannya tidak terlalu berat. Kalau bisa dilihat di sini, tadinya saya 2 layer, tapi karena secara ekonomis tidak mencukupi, sehingga saya tambah layer lagi tengah supaya pendapatan APBD-nya PAD dari setiap cluster ini masih balik modal untuk servis dan juga jumlah yang terlayani. Bisa kita lihat di sini ada 22.000 populasi. Kalau kita lihat di ini hanya 2% pengangguran. Jadi dari 12.000 itu 10.000 terisi, 2% yang tidak terisi. Jadi cukup baik untuk keseimbangan antara yang pengangguran dan yang tidak ya. Cukup baik. Kita lihat sampahnya dan rata-rata ini high school udah mulai turun dan rata-rata sudah lulusan SMA udah 35%, high school 58 dan untuk SD sudah hampir 83%, cukup baik. Jadi kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Pertama kita untuk public service kita pakai MRT, jalur bis, dan pesawat. Dan juga untuk kargo kita pakai kereta kargo. Jadi dari jalur bis untuk mengambil tiap-tiap cluster, tiap-tiap segmen, disalurkan nanti ke antar kota melalui MRT dan juga bisa melalui bandara. Sedangkan untuk kargo kita full pakai kereta. Jadi pengangkutan kargo full pakai kereta. Memang nanti akan kedepannya saya rencana untuk pembangunan dermaga di sisi ini. Jadi kita akan ada dermaga untuk kota ini, tapi masih next project ya. Kita siapkan untuk area dermaganya. Mungkin seperti itu dulu teman-teman. Jadi ini sebuah kota yang saya bisa bilang cukup menarik ya, cukup menarik dan sangat-sangat efisien. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat showcase-nya ya sebentar. Nah, jadi semua akses itu menggunakan jalur sepeda. Jadi masyarakat bisa pilih mau pakai jalur sepeda bisa, mau pakai MRT bisa, bis bisa, sehingga banyak opsi-opsi bagi orang untuk memilih. Jadi ini saya pikir teori ini bisa diaplikasikan ke semua kota besar di Indonesia. Cuman mungkin tidak bisa seidealis ini ya, karena ini hanya sebuah game simulasi. Mungkin akan susah sekali mendesain sebuah kota yang berbentuk lingkaran karena kepemilikan lahan di Indonesia tidak segampang di Singapura atau di Brunei. Karena kalau di Singapura atau Brunei atau Malaysia itu semua milik pemerintah, sedangkan kita ada lahan adat, ada lahan masyarakat, sehingga akan susah untuk menata ulang sebuah kota. Jadi kita memang buat setiap itu seperti tangkai buah. Jadi dari klaster jalan tol itu masuk ke perumahan dan itu ada buffer zone di daerah hijau sekeliling kotanya. Di tengah juga kita ada buffer zone, di antara bangunan juga kita ada buffer zone. Jadi benar-benar seperti kota di dalam hutan, seperti konsep dari Green Cities-nya. Dan ini saya praktekkan benar Green Cities dan cukup baik ya. Kita bisa lihat PAD-nya cukup tinggi. Jadi pendapatannya 84.000, sama pengeluaran hanya 70.000 rupiah. 70.000 dolarnya ini ya, dolar Simeleonnya City Skyline ini. Mungkin sekian dulu teman-teman. Nantikan episode berikutnya, mungkin nanti akan kami kembangkan rencana ke depan itu area pelabuhan ya, area pelabuhan, dan juga rencana mungkin kita cari spot untuk industri pertanian. Jadi memang konsepnya kita kembangkan industri di provinsi ini itu
industri yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan ya. Jadi ada pilihan industri kita hanya pakai untuk pertanian dan forest. Sedangkan untuk minyak dan tambang timah ya, apa ini timah ya, nikel atau timah ini belum. Sedangkan untuk generik mungkin kami pertimbangkan untuk klaster generik. Mungkin nanti di ujung sini sekaligus untuk klaster untuk industri yang generik. Mungkin sekian dulu episode pertama dari kota lingkaran ini teman-teman. Nanti mohon komen, like, subscribe di bawah dan kasih tahu apa kira-kira yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan lagi ke depannya, supaya kota ini bisa menjadi lebih efisien, lebih ramai, dan kira-kira episode berikutnya kita mau buat apa gitu di area ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.